Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kulit Lumpia Official. Oke, teman-teman semuanya, untuk kesempatan ini dikarenakan ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di video-video sebelumnya, yaitu katanya kenapa kulit lumpia kok bisa ada yang cepat basi dan ada juga yang awet. Nah, jadi gini ya teman-teman. Sebenarnya setiap pabrik kulit lumpia yang ada di Indonesia ini ya, di manapun berada, sebenarnya semua pabrik itu sudah tahu ya gimana cara terbaiknya supaya kulit lumpia menghasilkan yang berkualitas, terus awet, tidak cepat berjamur dan lain sebagainya. Tapi terkadang ya yang namanya dari konsumen ya, terutama dari pasar, kadang kesalahan ada di pasar juga ya, cara penyimpanannya, suhu penyimpanannya yang mengakibatkan kulit lumpia itu berkeringat, terus cepat bau ya, seperti bau tape gitu, dan bisa juga berjamur ya. Karena itu penyimpanan yang salah ya. Tapi kalau untuk pembuatan di tempat-tempat produksi pasti semuanya tahu ya caranya ya bagaimana dan apa penyebabnya bisa mengakibatkan bau itu tahu ya. Nah, tapi untuk sekarang saya akan sharing kepada teman-teman semuanya, yaitu apa faktor penyebab kulit lumpia yang mengakibatkan cepat bau, basah dan berjamur. Itu sebenarnya faktornya itu nomor utamanya itu ada dua faktor ya teman-teman. Jadi gini ya, faktor pertamanya, simak ya teman-teman videonya sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham ya. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, ini kan kulit lumpia ini yang baru diangkat dari kuali ya, diambil itu lalu ditap ya, dirapikan di tampah ini masih benar-benar sangat panas ya teman-teman. Masih panas sekali. Jadi mengapa bisa seperti ini kan dulu, karena menghindari supaya kulit lumpianya itu panas ya. Jadi harus dingin dulu. Intinya harus dingin dulu, jangan sampai lumpia baru turun dari kuali ke tampah masih panas lalu kita keprok, disusun dan dipak ya, jangan sampai, karena bisa mengakibatkan nantinya si lumpianya itu berkeringat karena ada uap panas dari lumpia dimasukin plastik jadi berkeringat. Nah, si keringatnya itu akan jadi basah ya teman-teman, basah dan cepat berjamur. Nah, seperti itu. Nah, makanya seperti ini disediakan tampah yang banyak ya. Supaya apa? Supaya benar-benar kulit lumpianya itu dingin dulu ya teman-teman. Nah, ini karena kalau 1-2 tampah itu tetap masih anget ya. Masih ada anget-anget atau panasnya. Jadi disediakannya itu nampahnya yang banyak ya. Nah, seperti ini udah terasa benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, ini sudah dingin. Jadi udah layak yang nggak apa-apa kita keprok dan kita rapikan lalu kita pak ya. Pokoknya nomor utamanya jangan sampai masih keadaan panas lalu kita keprok, lalu kita susun. Setelah disusun langsung kita pak ya, bungkus, karena seperti itu bakal basah ya teman-teman dan berjamur. Nah, itu faktor pertamanya. Lumpia juga nggak beda jauh ya, kayak semacam roti atau lain makanan lainnya ya. Kalau dibungkus masih keadaan panas itu bisa cepat basi dan berjamur ya. Seperti halnya roti sama ya. Jadi roti juga harus benar-benar dingin baru dibungkus supaya awet dan tidak cepat basi. Nah, seperti ini kan udah benar-benar dingin ya teman-teman. Tumpukannya udah dingin, jadi nggak apa-apa, langsung kita susun saja, langsung kita pak ya, dibungkus. Jadi sudah pasti awet ya teman-teman, karena ini udah benar-benar dingin.
Nah, teman-teman, sebenarnya kulit lumpia itu banyak caranya ya, dan berbeda-beda ya. Ada juga yang langsung teman-teman ya, dicetak, langsung dicabut ya, langsung disusun dalam keadaan panas. Nah, seperti itu ada juga, itu kelebihannya itu lebih cepat teman-teman, lebih cepat karena tidak menunggu ya, dan juga, bisa dikerjakan sama 2 orang ya. Jadi ngirit karyawan, ngirit tenaga buat, pengusahanya itu mengeluarkan, membayar orang gitu ya, dibanding dengan cara ini. Tapi kelemahannya itu ya lumpianya tuh cepet basi ya, karena masih keadaan panas sudah dipak. Dan juga ada juga yang memakai mesin ya teman-teman. Nah, justru yang pakai mesin itu emang kelebihannya juga banyak ya teman-teman. Yaitu kelebihannya yang nomor satu, dia itu kalau pakai mesin lebih cepat ya, lebih cepat, dan juga lumpianya lebih bagus, lebih bundar. Nah, dalam segi bentuk ya. Tetapi untuk kualitas di pasaran ya teman-teman, untuk tingkat keawetannya jelas itu lebih awet dengan cara manual seperti ini ya, dibanding yang pakai mesin. Karena kalau yang pakai mesin itu pakainya adonannya encer. Adonan encer, terus lumpianya masih panas, dia langsung dikeprok dan dirapikan, dan tidak lama langsung dibungkus. Nah, seperti itu. Jadi cepat berkeringat, cepat bau tape dan berjamur ya kalau pakai mesin. Lain dengan seperti manual ini ya teman-teman. Nah, dan untuk faktor yang kedua ya teman-teman, yang mengakibatkan lumpia itu cepat basi itu dari adonannya. Kenapa dari adonannya? Karena kita tuh ngukur ya teman-teman. Dalam satu bak itu jadinya berapa lembar, dan lama habisnya itu berapa jam. Karena kekuatan adonan itu lambatnya itu paling lama ya teman-teman, itu 5 jam ya, itu udah basi. Jadi kalau udah lewat 5 jam adonan itu pasti basi. Jadi kita sebagai yang nyetaknya, sebagai pembuatnya, kita harus benar-benar bisa ngukur gimana kecepatan kita, seberapa dapat kita dalam per jamnya ya. Misal dalam satu bak ini jadi 8.000. Nah, jadi kita harus menghabiskan waktu itu dalam 4 jam. Dalam 4 jam kita harus selesai, berarti kita 1 jamnya itu harus menyelesaikan atau harus mendapatkan 2.000 lembar. Jadi 2.000 kali 4 jam berarti 8.000. Nah, jadi masih bisa terselamatkan. Karena adonan ini paling lambat 4 jam. Kalau lewat dari 4 jam pasti basi. Karena teman-teman kalau adonannya sudah basi ya, emang masih bisa dicetak, masih berbentuk lumpia sama ya. Cuman bedanya kering ya teman-teman, rada kering. Dan juga ketika sudah dibungkusnya atau dipasarkan ya teman-teman, misalkan diproduksi hari ini ya, terus adonannya basi ya, baru kita paksakan buat. Nah, mungkin besoknya itu ketika dipasarkan, lumpianya itu udah mulai ada bintik-bintik ya, dan bau gitu. Ada bintik-bintik berjamur karena emang adonannya yang dibuatnya itu sudah basi. Jadi faktor keduanya itu yaitu ya adonan ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai pembuat harus benar-benar teliti, terutama di adonan. Kita harus benar-benar bisa ngukur seberapa cepat mampu kita membuat kulit lumpia itu dalam 1 jam. Nah, kalau misalkan kita mampunya dalam 1 jam itu hanya 1.000 lembar, ya kita jangan terlalu banyak ngaduknya. Jadi kira-kira kita buat adonan yang 1 bak kurang lah, jadi 1. Nah, oke teman-teman, sekiranya cukup dari saya ya buat sharing kulit lumpianya, itu yang sesuai pertanyaan dari teman-teman ya, yaitu kulit lumpia biar awet dan tidak mudah basi, solusinya seperti apa ya. Seperti tadi itu, jangan sampai masih panas
dipak ya teman-teman, dan juga jangan sampai adonannya bau. Sekian dulu dari saya, Kulit Lumpia Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan teman-teman ya video-video terbaru ke depannya ya, yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman. Dan barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan di komentar ya teman-teman. Nanti saya bakal bikin video terbarunya lagi sesuai permintaan dari teman-teman semuanya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.